Meski Filipina sudah tak memiliki kesempatan untuk lolos setelah hanya mendapatkan 1 poin dari 5 pertandingan yang telah dimainkan. Akan tetapi pelatih Filipina Tom Saintfiet secara terang-terangan akan membantu Vietnam lolos dengan mengalahkan Indonesia. Mendengar hal tersebut membuat pelatih Irak Jesus Casas cukup kesal. Filipina dan Vietnam harus rela main mata demi menjegal Indonesia. Bahkan baru-baru ini Jesus Casas berjanji akan menyapu bersih kemenangan dan memastikan Indonesia lolos ke round ketiga karena menurutnya mereka lebih pantas dibandingkan dengan Vietnam. Setelah kekalahan yang memilukan dari Irak, timnas Indonesia langsung terjun ke lapangan untuk latihan pada hari berikutnya. Mereka tidak memberikan kesempatan untuk istirahat atau bersantai karena menyadari pentingnya kemenangan atas Filipina untuk melaju ke babak ketiga secara otomatis. Dalam situasi ini, setiap elemen dalam timnas menyadari bahwa tidak ada ruang untuk kesalahan atau keengganan untuk belajar dari kekalahan. Kekalahan dari Irak telah mengungkapkan berbagai kesalahan yang perlu diperbaiki oleh timnas. Dari kurangnya efektivitas dalam mengeksekusi peluang hingga kesalahan elementer dalam taktik dan permainan. Semua hal itu harus diperhatikan dan dihindari dalam pertandingan berikutnya. Latihan yang dilakukan setelah kekalahan tersebut bukan hanya tentang meningkatkan keterampilan fisik para pemain, tetapi juga tentang mengevaluasi dan memperbaiki kesalahan yang terjadi. Semoga pengalaman pahit ini dapat menjadi pembelajaran berharga bagi timnas Indonesia dan mereka bisa tampil lebih baik dalam pertandingan selanjutnya. Dengan fokus pada perbaikan dan komitmen untuk meraih kemenangan, timnas Indonesia siap untuk menghadapi tantangan berikutnya dan menunjukkan performa yang lebih baik. Sementara itu menatap laga 11 Juni nanti jelas semuanya pasti deg-degan. Meskipun Filipina secara otomatis berada di bawah Indonesia, namun dengan tekanan yang begitu besar tidak ada yang bisa dipastikan. Ada kemungkinan besar bahwa Indonesia bisa mendapat hasil yang tidak diinginkan, terutama dengan pernyataan keras pelatih Filipina, Tom Saintfiet, yang menyatakan niatnya untuk membantu Vietnam lolos dengan mengalahkan Indonesia. Pernyataan Saintfiet mencerminkan tekadnya untuk meraih kemenangan atas Indonesia, bahkan dengan segala cara, termasuk bermain kotor sekalipun. Saya berharap mendapat dukungan dari supporter Vietnam di laga terakhir. Jika kita menang melawan Indonesia dan Vietnam menang melawan Irak, tim Vietnam akan terus maju. Kami akan melakukan yang terbaik. Indonesia adalah tim yang kuat dan mereka juga ingin menang. Pertandingan berikutnya akan sangat sulit, tapi apapun caranya, kami akan mencoba untuk menang, ucap Top dilansir dari media Vietnam Soha.vn. Sementara itu, pelatih Irak memberikan respon yang tajam terhadap pernyataan Tom Saintfiet dengan menyatakan pandangannya bahwa sebenarnya Indonesia lebih layak untuk lolos ke babak selanjutnya daripada Vietnam. Menurutnya, perkembangan pesat yang telah ditunjukkan oleh skuad Indonesia menjadikannya sebagai kandidat yang lebih potensial untuk melaju ke tahap selanjutnya dalam kompetisi ini. Selain itu, Jesus Casas juga menambahkan bahwa timnya merasa sangat beruntung atas kemenangan yang mereka raih dalam pertandingan sebelumnya melawan Indonesia. Namun ia memberikan apresiasi atas kualitas permainan Indonesia dan mengakui bahwa jika mereka bisa menjadi lebih efisien di depan gawang, maka mereka akan menjadi tim yang sangat kuat dan lengkap. Secara tegas, Casas menyatakan bahwa ia tidak ingin bertemu dengan Indonesia lagi jika tim Garuda berhasil melaju ke babak ketiga. Alasannya sederhana, ia sadar bahwa jika Indonesia melaju ke babak selanjutnya, mereka akan semakin diperkuat dengan kehadiran pemain diaspora yang memiliki kualitas yang tidak bisa diabaikan. Semoga tim Indonesia lolos. Saya tidak berharap ketemu tim kalian untuk ketiga kalinya di kualifikasi ini. Tetapi semoga lolos. Cuma jangan sampai kita satu grup lagi. Indonesia memulai permainan dengan baik, yang membuat kami sulit menerapkan high press. Itu tidak mudah buat kami. Jadi mungkin itu alasan kami sempat kesulitan di babak pertama. Pada paruh pertama kami belum maksimal. Kami tidak bisa menghentikan serangan Indonesia. Akan tetapi, setelah babak pertama, kami melakukan perubahan pemain. Lalu ada kartu merah, itu penting buat kami. Mereka masih harus melawan Filipina di sini. Tetapi dengan line up yang mereka miliki sekarang, saya yakin mereka akan menang melawan Filipina. Kami memang ingin memenangkan seluruh pertandingan termasuk melawan Vietnam, ucap Jesus Casas dilansir dari bola.net.
Pernyataan dari pelatih Irak ini memberikan gambaran bahwa Indonesia bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh dalam kompetisi ini. Meskipun mungkin belum mencapai puncak potensinya, namun perkembangan yang telah ditunjukkan oleh timnas Indonesia menunjukkan bahwa mereka layak diperhitungkan dan bisa menjadi ancaman serius bagi tim lawan. Sementara itu, dengan berbagai argumen yang telah disampaikan sebelumnya, terlihat bahwa peluang Indonesia untuk melaju ke babak selanjutnya masih sangat terbuka lebar. Salah satu faktor kunci adalah kehadiran J.H. dan Calvin Verdong yang akan turun di laga tersebut. Kehadiran keduanya di lini pertahanan diharapkan dapat memberikan kepercayaan dan ketenangan bagi skuad Indonesia. Namun tidak hanya lini pertahanan yang menjadi fokus, para pemain depan juga harus meningkatkan klinisitas mereka di depan gawang lawan. Kemarin, Indonesia telah menunjukkan bahwa jika mereka bisa lebih efektif dalam mengkonversi peluang menjadi gol, maka mereka mampu mencetak 2 hingga 3 gol dari peluang bersih yang didapat, terutama di babak pertama. Meskipun hasil pertandingan sebelumnya sudah tidak bisa diubah lagi, semoga itu bisa menjadi bahan evaluasi yang berharga bagi timnas Indonesia. Mereka perlu memperbaiki segala kekurangan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk meraih kemenangan penting atas Filipina. Dengan kerja keras dan kedisiplinan yang terus ditingkatkan, semoga Indonesia memiliki potensi besar untuk meraih hasil positif dan melangkah ke babak selanjutnya. Terlepas dari segala kondisi dan tekanan yang ada, satu hal yang tetap harus dilakukan adalah terus mendukung dan mendoakan timnas Indonesia. Perjuangan mereka dalam kompetisi ini belum berakhir, dan dukungan dari para pendukung sangatlah penting untuk memotivasi mereka. Tidak ada alasan untuk merasa jumawa hanya karena lawan kita adalah Filipina yang berada di bawah kita. Dalam sepak bola, segala hal bisa terjadi dan tidak ada yang bisa dipastikan sebelum pertandingan dimulai. Hal yang terpenting adalah tetap fokus dan mengikuti strategi yang telah ditetapkan oleh pelatih Sintayong. Tekanan besar tentu ada di pihak timnas Indonesia, namun hal itu seharusnya menjadi motivasi tambahan bagi mereka untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Di sisi lain, Filipina mungkin memiliki sikap yang lebih santai karena mereka berada di posisi juru kunci. Namun hal itu tidak boleh membuat kita lengah. Ketika menghadapi pertandingan krusial seperti ini, yang dibutuhkan adalah konsentrasi penuh dan efektivitas dalam bermain. Jika perlu, timnas Indonesia harus siap untuk bermain dengan cara yang pragmatis dan tidak perlu mencari gaya. Yang terpenting adalah meraih kemenangan. Dengan mental yang kuat dan kinerja yang efektif, semoga pasukan Garuda dapat meraih keberuntungan dalam pertandingan ini. Jadi, mari terus memberikan dukungan dan doa untuk kesuksesan timnas Indonesia. Jadi itulah dukungan pelatih Irak saat melihat negara ASEAN tak menginginkan Indonesia lolos ke round ketiga. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.